Halo semuanya, jumpa lagi pada kesempatan kali ini di acara Year of Sharing, yaitu acara program dari GKI Residen Sudirman yang ingin menampilkan sebagai wadah jemaat yang mau men-sharingkan setiap pertolongan dan kebaikan Tuhan. Karena setiap pertolongan dan kebaikan Tuhan itu harus dan wajib untuk kita beritakan, supaya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Setuju? Setuju. Bang Niko? Ya, senang sekali pada saat ini kita ada kehadiran ini, termasuk tamu istimewa. Ini rekan pelayanan saya, Penatua Niko Ang, atau Ang Niko ini, yang Ang jelas Niko. ini. Niko. Oke. Bisa diperkenalkan secara singkat kepada teman-teman semua ini. Ya. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Andiko. Saat ini saya melayani di GKI Resut sebagai penatua di Departemen Kesaksian dan Pelayanan. Terima kasih. Sudah beristri atau masih single? Ini harus jelas. Ya. Sudah menikah. Oh, syukur. Tahun lalu. Pengantin baru. Ya, oke. Ini pasti ada banyak sharing yang mau di-sharingkan, sampai bingung ini mau milih yang mana ini dari tadi itu persiapannya. Apa ini yang akhirnya ditentukan yang mau di-sharingkan kepada semuanya ini? Ya, bingung itu bukan karena banyak yang mau di-sharingkan ya, tapi sebetulnya kalau masalah kebaikan Tuhan kan siapa yang tidak dapat? Ibaratnya membagikan apa yang semua juga sudah dapat, ini bingung juga ya. Tapi gitu. Ya kalau boleh saya sedikit membagikan bagaimana dampak dari berkat Tuhan di kehidupan pribadi, khususnya di pekerjaan. Ya jadi baru di usia akhir-akhir inilah saya ibaratnya memahami. Kalau dulu kan ada firman, bukan dulu, kan ada firman yang berbunyi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan dilimpahkan. Nah dulu waktu masih kecil kan, mana sih Gang Piro kerajaan Allah itu ya. Tapi mungkin 4 tahun ya sejak COVID 4 tahun 5 tahun belakangan ini saya cukup aktif melayani. Ya mungkin saya menurut asumsi saya sendiri bahwa ya ini loh kerajaan Allah itu ya kehidupan di gereja ini dengan segala pelayanannya, dengan segala pekerjaan untuk Tuhan. Nah, dengan pelayanan saya merasakan kehidupan rohani saya hanya berani mengatakan sedikit meningkat ya. Sedikit meningkat, jadi saya lebih mengandalkan Tuhan, lebih berserah. Terus sebelumnya enggak berarti ya? Mengandalkan. Jujur mungkin ya karena mungkin masih bodoh ya, masih darah muda ya, darah muda mengandalkan diri sendiri. Ini aku. Ya karena COVID itu kan mungkin banyak juga yang menyadarkan orang ya, kalau Tuhan kalau berkehendak itu jangankan nasib 1-2 orang, satu dunia pun dirubah ya kan. Ya lalu kalau mau disambungkan, mungkin orang kan banyak bertanya, yo gampang aja ngomong bersandar be Tuhan terus emang bisa lancar kerjaanmu. Bersandar be Tuhan emang hoki. Kalau saya berusaha menjelaskan karena gini, manusia kan kadang kalau diceritakan tentang supaya iman kuat cenderung disambungkan dengan logisnya di mana. Ya kan, apakah kalau aku percaya berarti pasti terjadi sesuai keinginanku? Nah, kan kadang orang gitu kan, logisnya di mana. Kalau saya istilahnya berusaha menarik logisnya kenapa bersandar di Tuhan.
berdampak di pekerjaanmu mungkin ya. Tapi kalau di saya adalah seperti ini. Pekerjaan itu kan tidak selamanya mulus. Sesekali ada hambatan. Nah, kalau hambatan itu suatu saat kita hadapi, kalau kita bersandar ke Tuhan, kita dapat hambatan itu bukan marah dulu yang utama, tapi berdoa dulu. Itu secara logika berdoa itu bikin hati tenang. Hati tenang bikin otak jadi bisa berpikir jernih. Ya, okay. Berpikir jernih sama dengan akurasi pengambilan keputusan sangat baik. Ya, sebagai contoh untuk kejadian ya sekitar tahun ini bulan Februari. Waktu itu saya untuk pertama kalinya mencoba bermain gabah. Ya, bermain gabah intinya ya karena pertama kali kebetulan ada masalah. Barangnya sudah sampai di Surabaya. Pembelinya tidak jadi ngambil dengan berbagai alasan. Nah, kualitas barangnya juga memang mungkin tidak memenuhi. Itu jadi awalnya saya mau kirim ke Kediri karena gabah itu untuk pakan ayam petelur. Saya waktu itu pusing, butuh duit toh, lalu gak jadi duit. Lumayan juga karena saya kan bukan yang celengane tebel. Ya tapi waktu itu untungnya saya mengambil langkah dengan begitu dapat. Saya berdoa dulu, tenang, terus nggak tahu ya apa saya kepikiran. Saya ini kan kebiasa kalau ngasih nama kontak itu nama dan orang itu siapa, misalnya Jeffrey Resut, Samuel Resut, atau kalau yang di luar kota Robi Kediri. Nah, saya ini iseng tak bukai semua yang Kediri, termasuk ada salah satu family saya yang jauh, yang 5 tahun mungkin tidak kontak sekali, tapi berhubung cuma kalau tiap kali saya ke Kediri saya pasti bisa mampir. Nah, itu saya kontak, intinya saya ceritakan, saya minta tolong dikenalkan dengan menantunya, terus menantunya membantu cari solusi. Kenapa kok menantunya itu? Karena dia kenalan teman-teman peternak telurnya banyak. Relasinya. Ya dibantu sama menantunya untuk dicarikan solusi. Bahkan selain dapat solusi dari menantunya tersebut, terbuka peluang kerjasama hal yang lain. Jadi dari cerita ini sih ya ini loh, kalau mungkin mengilhami carilah dahulu kerajaan Allah, salah satunya ya gitu ya, maksudnya berserah kepada Tuhan, dilimpahkan, ya ini dilimpahkan, tidak cuma solusinya selesai ditambahi jalan yang lain, gangdo anyar, gangdo yang lain. Iya. Ya itu sih kurang lebih kalau saya mau men-sharingkan kepada rekan-rekan apa pengaruh berkat Tuhan di dalam kehidupan. Ya, ini kalau saya mencoba menarik secara logisnya ini kan supaya kan orang iya doa ngopo akeh tunggal ya kan, kadang ada orang yang begitu. Ya itu sih Koko Jeffrey. Jadi poinnya tuh hal yang sangat membantu pada saat carilah dulu kerajaan Tuhan tuh membuat kita tuh menjadi tenang, karena kita tuh yakin dan percaya ada Tuhan yang membantu pada saat kita dewasa ini sih. Saya semakin mungkin matang juga ya, karena salah satu hal yang tidak bisa dirubah itu masa lalu dan hal yang sudah terjadi. Nah, kan kadang ada orang ya mungkin bahkan di pelayanan juga ya, ada mungkin sesuatu yang
berjalan tidak sebagaimana mestinya, terus marah-marah malah menyakiti rekan sepelayanan. Nah itu sebetulnya kan tidak perlu karena tidak bisa dirubah ya. Entah dalam berorganisasi, entah dalam pelayanan, entah dalam kehidupan pribadi ya. Saya sih punya sebuah prinsip kalau ya wis yang terjadi ya wis dievaluasi. Mungkin pasti ada lah ngomel-ngomel, maksudnya menggerutunya ada manusiawi, tapi maksudnya jangan berlebihan, bereaksi berlebihan. Ya memang saya ini sudah lama ketemu Niko, iya kan? Ya. Dan memang ya kebetulan saya pelayanannya juga, maksudnya juga orang asli lulusan Residen Sudirman ya. Dan memang saya amati memang baru-baru aja loh Niko ini aktif, dan bagiku itu suatu tiba-tiba gitu, kayak dulu kayak balik telapak tangan nih, dulu ndak, sekarang dulu hitam sekarang putih gitu. Nah itu apa yang menyebabkan Niko bisa tiba-tiba? Sebetulnya ini pertanyaan pribadi nih yang menjadi pertanyaan buat lo ya, sampai sekarang belum tahu jawabannya ya. Off cam aja tapi ini saya yakin juga menjadi pertanyaan buat banyak orang ya. Gimana tiba-tiba kok oh ya aku mau ambil pelayanan? Nah ini kan pasti ada momennya nih. Oh jadi gini, sebetulnya mungkin kalau beberapa teman di Resut ada yang kayak Coach Jeffrey maksudnya mikir gitu, tapi sebetulnya saya ini tidak pernah berhenti dari pelayanan. Bahkan dari waktu itu di sekolah minggu Mulyasari itu saya rutin untuk berkunjungan, ngajak teman-teman yang males ke gereja untuk datang ke gereja, ya kan musuhnya Doraemon gitu, ya kan? Doraemon ya. Terus ya memang saya sempat menghilang ya dari gereja itu, maksudnya tidak pelayanan itu waktu kuliah. Terus lepas kuliah saya 4 tahun di Batam. Itu pelayanan juga di anaknya Resut, Bukit Indah Sukajadi. Nah, terus habis itu saya juga 4 tahun di Bali, di anaknya Resut juga, di GKI Denpasar. Jadi memang waktu itu 2017 mama saya sakit ya, saya mau kembali ke Surabaya. Nah otomatis fokus saya saat itu ya bekerja dan merawat orang tua waktu itu. Tapi pelayanan pun juga bukan yang istilahnya di organisasi, tapi juga tetap pelayanan yang nggak tahu kenapa ya, memang saya ini dari dulu di Batam, di Denpasar sampai sekarang itu nggak tahu kok Tuhan tempatkan memang di Kespel. Panggilannya ya. Ya panggilannya. Oh ini yang baru aku tahu. Tak pikir dulu itu kayak ya mungkin karena kacamataku di ini ya, di Residen Sudirman ya. Jadi kan nggak lihat kiprahnya kalau pelayanan di tempat lain, taunya di Resut itu nggak pernah kelihatan, tiba-tiba muncul gitu. Ya, ini mungkin bagus juga ya Coach Jeffrey ngangkat ini. Kalau koko inget dulu awal-awal saya pindah, saya kuliah pun Coach Jeffrey sering ngajak saya untuk jadi membaca Alkitab itu lektor ya, ingat kebaktian jam 7 malam ya. Selalu jam 7 malam. Pokoknya saya ingat waktu itu yang selalu muncul, dulu belum di rolling ya tuh MC-nya, Coach Jeffrey sama Tante Ami, Bu Ami ya selalu itu. Siapa lagi ya waktu itu ya, malam pokoknya selalu itu ya. Sebetulnya saat itu sih mungkin yang harus saya masukkan juga, saya ini pengen pelayanan. Waktu itu kalau tidak salah pernah diedarkan itu ya, mau melayani di mana. Oh iya, kayak kalau tidak salah, survei ya. Ya, tapi tidak ditelepon. Oh iya. Jadi aku nih bingung. Ya apa ya cara dia masuk datangin, aku mau pelayanan ya, kadang izin juga, walaupun ya kan sungkan juga, masuk ujung-ujung Pak saya mau pelayanan loh, ya aneh toh. Bukan jual mahal ya. Ya, tapi satu ketika akhirnya ya pendeta Naning yang waktu itu ngajak saya untuk melayani di Gospel, ya sudah ya saya dikenalkan. Waktu itu ada rekan kita Pak Arnold gitu. Ya, sejak itu saya melayani di Gospel GKI Resut.
langsung sebagai penatua? Enggak. Oh enggak. Apa itu? Saya penatua itu 2002 berapa ya? Sama atau gitu? Sama kayak penatua Samuel 2020 kalau nggak 2021. Sebelumnya saya di simpatisan. Simpatisan. Oh, jadi sebelumnya tuh pelayanan di Kespal gitu ya. Nah tadi sempat ada cerita dulu mengandalkan kekuatan tuh masa-masa yang gimana tuh ya? Nah itu kan ya. perlu kan yang membedakan nih harus kita ceritakan ini. Ya apa ya? Ya kebetulan saya hidup di zaman Surabaya masih keras, dimana zaman Surabaya masih belum musim BTS. Jadi kiblatnya laki itu berantem, bukan joget. Oh filmnya iya, masih kinceng, Rainbow gitu ya. Ya. Zaman ini. Saya sekolah di YPPI. Nah itu di Sutorejo dulu itu. Karena saya orang tua saya enggak bisa jemput. Kalau sekolah karena bekerja dua-dua enggak bisa jemput. Di sana itu saking kerasnya, walaupun Sutorejo ya, mungkin kita ngelihatnya perumahan apa. Itu kalau pulang sendiri itu bisa dikompas. Dikompas itu maksudnya di pala apa. Jadi enggak banyak orang yang berani pulang sendiri gitu. Jadi kadang di sekolah sampai nunggu orang tuanya pulang sekolah jam 4 baru, padahal sekolahnya pulang jam 1. Jadi memang serawan itu dulu ya, mungkin itu yang membuat jadi nakal, jadi apa ya istilahnya? Oh dulu ini nakal berarti ini? Nakal. Oh aduh ini. Pergaulan. Senakal apa ini? Nakal. Nakal banget lah pokoknya, nakal banget. Mungkin nakalnya apa nih? Pukul-pukulan ya, apa nakal? Ya, sampai bahkan mungkin sedikit apa ya, sedikit yang unik adalah ya saya ini musuhnya guru. Musuhnya guru karena nakal tapi kebetulan akademiknya bagus sehingga guru enggak bisa. Ya bahkan kenakalan saya waktu itu dulu saya sampai pernah mukul guru juga. Wow. Ya mungkin kaget ya melihat background keluarga saya. Ya senakal itu saya. Bahkan mungkin kalau ini kepala sekolah saya nggak tahu masih hidup atau sudah mati. Di SMA YPPI Dharmasada tiap pelepasan kelas 3 SMA Bu Sianita itu saksinya itu. Saksi hidup itu. Tiap pelepasan itu selalu ada kayak perpisahan. Di mana perpisahan itu pasti ada pengumuman juara kelas, dikasih piala apa. Saya lulusan tahun 2005. Nah, untuk menggambarkan betapa nakalnya saya kebetulan waktu 2005 itu juara umum, juara 1. Karena saya juara 1, khusus di tahun itu YPPI tidak mengadakan pesta perpisahan. Karena kepala sekolahnya gengsi ngasih piala ke saya. Oh, sampai segitu. Sampai dia jadi mengorbankan teman-teman yang lain gitu. Ya itu mungkin yang membuat saya salah jalan ya. Itu nakal. Tapi puji Tuhan karena ya mungkin ini penting juga untuk sharing ke rekan-rekan yang punya anak-anak kecil. Ya itu puji Tuhan saya bisa kembali itu karena fondasi agama saya dulu orang tua mengajarkannya cukup kuat. Ya, antara lain ya selain tentang pendidikan keluarga, pendidikan firman juga kecil dibesarkan di gereja. Jadi waktu masa puber hilang kendali tahu jalan pulang. Nggak kayak butiran debu. Iya. Ya itu sih. Pasti kehidupan yang keras kayaknya ini yang dihadapi ini. Ya lumayan. Dibilang keras ya. Bukan yang paling nakal juga bukan yang paling masih banyak yang lebih nakal juga masih banyak yang lebih halus.
Ya. Itu kan pasti ada kedekatan sama Tuhan ini. Ada masa yang kita dekat sama Tuhan, ada masa yang kita jauh sama Tuhan. Nah, itu gimana? Apa ada yang bisa diceritakan itu selama perjalanan hidup itu? Kalau ya masa yang paling jauh yaitu waktu pertama kali mama mati ya. Itu nggak bisa diterima ya, nggak bisa, maksudnya ya itu juga yang membuat saya ini terjun ke pelayanan, karena waktu mama mati sempat kecewa saya sama Tuhan dan GKI Resut. Sama GKI Resut ya. Wah, ini. Maksudnya gini, ya namanya manja ya, secara iman masih belum dewasa ya. Saya selalu merasa bahwa saya keluarga besar ini adalah bagian dari GKI Resut. Nah, di saat orang tua saya sakit, memang banyak perhatian yang masuk. Di saat disemayamkan, saat mati juga ya banyak orang-orang gereja yang langsung datang malam itu ya untuk memberikan kekuatan apa. Nah, tapi hancurnya saya itu adalah saat setelah penguburan. Justru itu hancur-hancurnya orang ditinggal kematian itu, sampai persemayaman itu masih hahi kayak koncone. Sampai dikuburkan itu, itu goyang. Setelah dikuburkan goyang. Saya kadang merasa, ya dulu saya merasa kok enggak ada perhatian ya dari gereja ini ya. Nah, tapi untunglah saya bukan yang maksudnya mutung apalah. Ya mungkin Tuhan ini menyadarkan orang atau membuka mata itu dengan cara yang beda-beda. Nah, saya dibukakan mata dengan cara dicemplung pelayanan. Ya ini loh, pelayan di gereja ini akan selalu kekurangan. Jadi dulu itu kamu manja, kalau misalnya minta diperhatikan berlebihan ya. Sekarang pun ya jadinya juga sama Tuhan ya mungkin diuji, di kasarannya dikasih karma ya. Lo kamu manja sekarang tak kei jemaat manja-manja, butuh bantuan tapi angel diatur. Ya itu saya hadapi sampai saat ini. Bahkan ada satu kejadian, saya tidak sebut namanya Mr. X deh. Nah, kan saya di Gospel salah satunya menjalankan pemberdayaan ekonomi. Intinya suatu saat ini saya dan rekan-rekan, ada Pak Surya, ada itu Bu Sekti, walaupun beda ya, tapi karena Bu Sekti kenal dengan orangnya, jadi beliau ikut mendampingi lah intinya. Orang ini simpatisan, kita ekonominya memang lagi terpuruk. Intinya kita siapkan sebuah pekerjaan, tapi dapat gaji juga layak, dapat makan, tapi gajinya sebagian itu kita tahan karena permasalahan rekan-rekan ekonomi lemah ini tidak bisa nabung, sehingga mereka waktu bayar rumah, bayar apa itu terusir gitu loh. Nah kita kan pinginnya ya kita kasih kerjaan tapi nabungo. Ya wes kamu tidak bisa nabung, terus kita tabungkan gitu loh. Bayarannya layak kok, sangat layak. Bayaran dengan fasilitasnya sangat layak, mendekati UMR. Sudah setuju. Di hari H marah orang ini, bahkan sampai mau mukul. Nah terus padahal kita untuk mengupayakan pekerjaan itu keluar dana pribadi juga, urunan rekan-rekan juga tidak kecil gitu loh. Tapi ternyata
sampai istilah malah ngomong saya memperbudak lah apa loh. Ya mungkin yang sering saya dikatakan memperbudak, cari keuntungan apa lah. Sampai mau dipukul. Itu sebetulnya secara manusia ya saya jenuh dengan orang itu. Cuma memang benar waktu itu Pak Surya juga memberikan nasihat apa untuk ada saatnya berhenti. Ada saatnya namanya nulung itu kamu harus tetap di atas agar bisa menarik orang naik. Bukan kamu ikut terprosok ke bawah. Nah itu namanya celaka bareng-bareng. Jadi supaya kamu tidak jiwamu rusak, orang-orang kayak gini ya harus ada batas maksimalnya untuk dibantu. Ya, itu sangat nasihat yang sangat akhirnya ya tapi tetap saya mengasihi orang itu walaupun untuk dari segi pekerjaan tidak jadi diberikan, saya nyoba membantu mengubah kualitas hidupnya dengan rencananya menguliahkan anaknya supaya nasibnya berubah. Dananya sudah dibantu dengan, jadi saya ini sering nodong teman-teman saya, bantu anak asuh gitu. Ya, tapi ternyata sudah beli formulir pendaftaran. Tapi ya sekali lagi mungkin saya melihat ya jalan Tuhan untuk mencelikkan anak. Kayaknya nanti kalau menyekolahkan anak ini akan buang uang, nggak akan selesai karena uangnya lagi-lagi kepake gitu loh. Jadi ya akhirnya disudahi, kita cuma kasih ini duit kuliahmu sebagian untuk daftar ini pakian kayak sembarang terus habis itu nggak kontak lagi ya perih sih, tapi memang ya gimana ya harus ya seperti itu ya. Sesekali merelakan melepaskan karena pinginnya bantu semua, tapi sesekali ada yang memang tidak bisa untuk diselamatkan. Ya. Jadi apa ini kata kesimpulan dari yang sudah di-sharingkan dari Niko? Jadi selama perjalanan hidup ini dari sebelumnya yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, sekarang carilah dahulu kerajaan Allah, dan pada saat Niko merasakan ketenangan ini dan kemudian bisa menjadi lebih baik, itu gimana nih? Kesimpulan ya, penutup ya. Penutup aja. Ya menarik yang Coach Jeffrey tadi barusan sebutkan, ini ketenangan ya. Inti dari semuanya itu ketenangan hidup ya. Mungkin mengutip pepatah ya, manusia berasal dari tanah, jangan bersikap langit. Ke situ aja. Maksudnya bersikap langit ya. Bingung ini. Gak ya, nyampe ini gimana? Ya, manusia terbuat dari debu dan tanah. Jadi jangan pernah merasa kayak langit, lebih tinggi dari lain, meremehkan, memandang rendah orang miskin, atau mungkin dalam pelayanan piro sih persembahanmu kok kakek ngomong kayak gereja, misal puji Tuhan sebelum semoga tidak ada ya. Atau misalnya ada orang minta tolong, kadang memang problema di rekan-rekan jemaat ekonomi kurang itu memang minta tolongnya itu kadang tidak sesuai dengan pola pikir kita. Nah itu harus dikasih penjelasan dengan kasih, nggak boleh. Ya intinya manusia itu setara. Kita nggak tahu kok sekarang misalnya orang itu lebih rendah dari kita. Nggak tahu kan, Tuhan maha pembolak-balik kan. Siapa tahu 10 tahun lagi kita butuh bantuannya dia. Ya itu makanya hidup yang tenang ya itu jangan bersikap langit, karena kalau udah bersikap langit otomatis tidak ada musuh lah. Tidak ada musuh, tidak ada orang yang membenci, semoga ya. Iya. Ya
Dan satu poin yang saya juga perlu garis bawahi pada sharing saat ini ya, ini mungkin ya perlu mungkin gereja ya, kita sebagai majelis jemaat khususnya yang departemen pengembalaan ini mengenai yaitu pasca kedukaan ya. Jadi pada saat itu adalah momen-momen yang bukan sekedar pada saat berduka aja, tapi memang setelah kedukaan itu memang terlepas dari manja atau anda, tapi memang manusiawi. Setiap orang yang ditinggalkan, yang dikasih pasti membutuhkan penghiburan, membutuhkan penguatan gitu. Dan saya pikir memang ini menjadi catatan untuk kedepannya di pelayanan kita, kalau memang gereja perlu ya untuk terus memperhatikan hal itu gitu. Jadi supaya jemaat itu, ujung-ujungnya jemaat itu dapat merasakan kasih ya, dan penyertaan Tuhan yang baik kepada melalui pelayanan yang kita lakukan gitu. Dan saya bersyukur kalau Niko ini ya Mas betul-betul punya kepedulian ya terhadap orang-orang yang kespel. Dan saya pikir apa yang sudah dialami dia itu ya, ini yang hal pelajaran yang bisa kita pelajari, bahwa apa yang pernah kita rasakan, dan hal itu sebetulnya yang membuat kita bisa merasakan kebutuhan orang lain. Dan pada saat kita merasakan itu, dan kita nggak pingin orang lain tuh merasakan hal yang sama, dan itu hal yang positif lah yang sudah dilakukan oleh Niko ya. Bersyukur sekali Niko bisa aktif pelayanan di tempat ini, di gereja GKI, dan biarlah semuanya itu pelayanan kita bisa terus memancarkan kasih dan menjadi berkat bagi umat yang kita layani ya. Mungkin itu ya, ada hal lain ya, mungkin cukup. Kalau itu, setelah itu kita mungkin bisa berdoa untuk menutup sharing pada saat ini. Mari bersama kita berdoa. Ada hal khusus yang ingin didoakan? Ya segala rencana-rencana dalam kehidupan. Apa itu maksudnya? Ya, mungkin pekerjaan ya, kehidupan rumah tangga ya. Kok nggak diajak sekalian sharing ini di sini? Udah Istri diundang. Enggak apa-apa sebenarnya. Enggak berani nanti diusir. Mari kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu, Kau hadirkan anak-Mu di sini, Bapak Ang Niko, yang sudah mau men-sharingkan apa yang menjadi dahulunya dia, dan kemudian bersyukur kalau saat ini dia sudah mau betul-betul komitmen ambil pelayanan dan juga melayani-Mu Tuhan, dan khususnya melalui bidang kesaksian dan pelayanan yang sekarang yang menjadi panggilan pelayanannya Tuhan. Tuhan, yang Engkau terus jagai anak-Mu ini, Tuhan mau pakai dia selalu menjadi anak-Mu, alat-Mu yang bisa menjadi berkat buat umat-Mu yang membutuhkan Tuhan. Dan biarlah mereka akhirnya dapat merasakan kasih-Mu yang betul-betul sungguh luar biasa, dan sungguh-sungguh menolong, memperhatikan dan menyayangi mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kehidupannya, rumah tangganya dengan Ibu Stefani, dan juga untuk pekerjaan yang sedang digelutinya Tuhan. Untuk setiap permasalahan pekerjaan yang dihadapi, Engkau selalu membantu dia Tuhan menyelesaikan setiap permasalahannya. Untuk pelayanannya, kehidupannya, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sekian acara Year of Sharing pada saat ini. Sampai ketemu di sharing-sharing yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam.